Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2651. Di Departemen Intelijen, beberapa anggota Departemen Intelijen sedang mengobrol dan memukul. Melihat Stephen dan Lin Zonglei masuk, seseorang bahkan bercanda, apakah kalian berdua menyelinap keluar sepagi ini untuk menjadi keren? Baik, Stephen maupun Lin Zonglei tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan masing-masing berjalan kembali ke posisi masing-masing. Melihat keduanya tampak dalam suasana hati yang buruk, yang lain saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Liu Sun, yang sebelumnya tidak ada di kantor, bergegas masuk. Wajah Liu Sun sedikit bermartabat. Ada yang tidak beres, semuanya, kata Liu Sun. Ada apa? Semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu masih ingat apa yang dilaporkan barusan? Kata Liu Sun. Laporan. Laporan apa? Tanya Stephen. Baru saja kami menerima laporan dari orang-orang di bawah, mengatakan bahwa ada prajurit yang bertempur di jalan Jinfeng dan menghancurkan toko mereka, kata Liu Sun. Lalu, Stephen bertanya. Wakil Direktur Min kebetulan berada di samping saat laporan dibuat. Setelah dia mendengar tentang kejadian ini, dia segera membawa beberapa orang untuk menanganinya. Akibatnya, orang yang lalu ini ditahan, kata Liu Sun dengan wajah serius. Dia ditahan. Stephen menatap Liu Sun dengan kaget dan bertanya, siapa yang berani menahan direktur kita? Tanda tanya petik 2. Mendengar perkataan Liu Sun, Stephen langsung berdiri. Di mana mereka? Stephen bertanya. Itu tepat di belakang mie daging sapi Maji di jalan Jinfeng, kata Liu Sun. Stephen segera berjalan keluar pintu. Wakil kepala bagian, apa yang kamu lakukan di sini? Liu Sun dengan cepat menghentikan Stephen untuk berkata. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Tentu saja saya pergi membantu, kata Stephen. Tolong, kami semua pegawai negeri, bagaimana kami bisa membantu di masa lalu? Mungkin ada perkelahian di sana, kata Liu Sun dengan gugup. Berapa banyak petarung yang tersisa? Stephen bertanya. 3, kata Liu Sun. Seberapa bermanfaatkah ketiga masa lalu itu? Stephen bertanya. Ini. Liu Sun terdiam. Zhou An berada di tingkat dewa perang. Arti dari masa lalu mereka mirip dengan kita. Mengapa mereka harus pergi dan kita tidak? Tanya Stephen. Mereka pejuang, kata seseorang. Saya ingat bahwa ada aturan seperti itu di klan naga bahwa ketika perubahan besar terjadi dan semua pejuang klan naga telah hilang, semua orang di klan naga, selama mereka telah bersumpah untuk bergabung dengan klan naga, harus angkat senjata mereka lawan musuh sampai orang terakhir, karena kita adalah garis bawah terakhir untuk melindungi orang biasa. Di belakang kita ada orang biasa tak bersenjata yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kalian semua lupa aturan ini? Stephen bertanya dengan wajah gelap. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Stephen. Klan naga benar-benar memiliki aturan seperti itu. Aturan ini adalah yang terakhir dari semua aturan klan naga, didirikan pada awal klan naga, dan selalu di posisi terakhir. Karena klan naga tidak pernah mengalami krisis hidup dan mati, dan tidak ada kantor yang benar-benar terancam, aturan ini tidak pernah benar-benar berlaku sampai sekarang, sehingga banyak orang lupa bahwa ada aturan seperti itu. Sekarang Stephen menyebutkan aturan ini, semua orang merasakan perasaan membunuh secara spontan. Wakil direktur berani menyerah. Ini karena kami sama sekali tidak menganggap serius klan naga kami. Tinggalkan para wanita di sini untukku, dan ikuti aku. Selain itu, jika kami memanggil orang dari departemen lain, kami tidak akan mampu mengalahkan mereka. Aku tidak bisa kalah dari orang lain dalam hal momentum, kata Stephen sambil mengambil asbak di atas meja. Asbaknya berbentuk persegi dan beratnya 7 atau 8 kati,
dan rasanya paling enak bila digunakan untuk menghancurkan orang. Sial, pergi, persetan dengan cucu-cucu itu. Lin Zonglei sangat senang dengan kata-kata Stephen, dia berteriak dan berdiri. Beberapa orang lain di departemen juga berdiri saat ini. Kalau begitu aku akan memanggil orang-orang dari departemen lain. Liu Sun berkata, berbalik dan lari keluar kantor. Ayo pergi. Stephen bergegas keluar dari departemen mengambil asbak dan turun. Seseorang yang datang dengan mobil dari departemen segera bergegas ke tempat parkir di sebelahnya dan pergi. Stephen dan yang lainnya segera masuk ke mobil. Begitu semua orang masuk ke dalam mobil, mereka melihat sekelompok pegawai negeri dari klan naga bergegas keluar dari gedung. Su Song yang berlari di depan. Tunggu aku akan mengambil masalah, dan kalian semua akan lari tanpa jejak. Teriak Su Song sambil berlari. Stephen membuka pintu mobil. Su Song masuk ke dalam mobil, lalu berteriak dari jendela mobil, semuanya berkumpul di Maji Beef Noodles dan bawa teman-temanmu. Ayo pergi, cepatlah, sutradara seharusnya sudah tiba, kata Su Song kepada pengemudi. Pengemudi menginjak pedal gas, dan mobil meluncur keluar. Lin Kai, kalian terlalu banyak bermain. Untuk masalah sebesar ini, kamu tidak perlu berbicara denganku dulu. Lagi pula, aku juga kepala seksi, kata Su Song, menepuk bahu Stephen. Bab 2652. Ini. Aku tidak memikirkanmu untuk sementara waktu. Stephen berkata dengan canggung. Dia terbiasa menjadi pemimpin, dan dia membuat keputusan sendiri. Ada juga orang nomor satu seperti Su Song di kepalanya. Kamu tidak boleh impulsif ketika menghadapi hal-hal seperti itu di masa depan, tahukah kamu? Jika langit runtuh, kita akan mampu menahannya, kata Su Song dengan serius. Stephen melirik Su Song dengan heran. Dia hanya berada di sini selama sehari, dan tentu saja dia tidak memiliki hubungan dengan kepala bagian ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengatakan kalimat yang begitu menyentuh kepadanya. Stephen tahu bahwa Su Song jelas tidak hanya berbicara, jika tidak, dia tidak akan bergegas keluar dari tempat itu dengan tergesa-gesa sehingga seluruh kelompok dari mereka akan pergi. Bos, apakah Anda ingin meminta polisi untuk meminta lebih banyak staf? Seorang anggota staf di barisan depan bertanya. Tidak. Klan naga kita selalu bertanggung jawab atas urusan seni bela diri. Jika polisi dipanggil, mereka mungkin mengira kita tidak kompeten. Apalagi lawan kali ini semuanya prajurit. Tidak mudah bagi polisi untuk datang. Jika kita membiarkan mereka tidak baik jika kamu terluka, kata Su Song. Mengerti, petugas itu mengangguk. Setelah beberapa saat, kalian semua harus mematuhi perintahku, dan kalian tidak bisa melakukan apapun yang seharusnya tidak kalian lakukan, mengerti? Jangan biarkan aku menjadi bodoh, kita bisa melakukan segalanya dengan kader kita. Kata Su Song. Ya. Semua orang berkata satu demi satu. 10 menit kemudian, mobil berhenti di depan pintu sebuah restoran mie. Stephen keluar dari mobil dan melihat ke arah toko mie. Toko mie dengan Maki Beef Noodles sudah bobrok, dan papan nama di pintunya bengkok ke satu sisi. Stephen dan yang lainnya bergegas. Di mana orang-orang? Mengapa tidak ada seorang pun? Su Song berlari melewati Stephen dan memasuki toko, bertanya dengan lantang. Mereka semua pergi ke Cindana, kata seorang pria paruh baya. Cinda, grup keamanan Cinda, tanya Su Song. Ya. Kami semua pergi ke sana dan mengatakan kami akan menangkap seseorang, tetapi kami belum mendengar apa-apa setelah sekian lama. Hei, saya tidak tahu apakah kami dapat menangkapnya, jika tidak, toko kami akan hancur. Kata pria paruh baya sambil menyeka air matanya. Di mana grup keamanan Cinda? Stephen bertanya. Tidak jauh dari sini, kamu bisa berjalan ke sana dalam 3 atau 2 menit, ikut aku. Kata Su Song, berbalik dan berjalan keluar dari toko mie. Saat ini, orang-orang dari departemen lain di kantor juga bergegas ke lokasi dengan mobil. Su Song, di mana dia?
Kepala departemen bertanya. Pergi ke Cinda Group, ayo pergi, kata Su Song. Grup Cinda. Wajah pihak lain sedikit membeku, lalu dia mengertakkan gigi dan berkata, bukankah itu perusahaan Zhouan? Ya, aku lari ke sana. Karena suatu alasan, cepat dan lihatlah. Su Song berkata. Sekelompok orang berjalan cepat di sepanjang jalan ke utara. Setelah berjalan sekitar 2 menit, sebuah rumah muncul di depan semua orang. Rumah ini memiliki total 5 lantai perusahaan keamanan DA. Sekelompok orang datang ke pintu masuk perusahaan keamanan. Ada beberapa penjaga keamanan berdiri di pintu masuk perusahaan keamanan. Ketika penjaga keamanan ini melihat orang-orang dari klan naga datang, mereka segera memblokir pintu masuk perusahaan. Apa yang kamu lakukan? Security A bertanya dengan keras. Kami adalah anggota klan naga, datang ke sini untuk mencari seseorang. Su Song berdiri lebih dulu dan berkata, ini adalah perusahaan keamanan Cinda kami, bukan klan naga Anda, jadi Anda dapat kembali kemanapun Anda berasal, kata keamanan B dengan keras. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa klan naga sedang melakukan bisnis, dan para pemalas tidak boleh menghentikan mereka, jika tidak, Anda tidak dapat menanggung konsekuensinya. Kata Su Song dengan wajah gelap. Konsekuensi apa yang tidak bisa kami tanggung? Perusahaan keamanan Cinda kami tidak takut dengan orang naga Anda. Apakah Anda lupa bagaimana orang naga Anda masuk ke rumah sakit sebelumnya? Kata security A bercanda. Begitu kata-kata itu jatuh, sebuah tamparan keras jatuh di wajah keamanan A. Keamanan A terbang ke samping seperti ini, menabrak dinding dengan keras, dan langsung pingsan. Stephen menarik tangannya dan berkata kepada Su Song, Bos, Anda harus menanggung konsekuensinya dengan risiko Anda sendiri. Hanya saja apa yang Anda katakan tidak memiliki efek jerah. Petik 2 titik. Su Song terdiam. Titik. Menjadi begitu sengit. Bukankah Anda mengatakan semuanya di dalam mobil dan mengikuti instruksinya? Bukankah aku mengatakan untuk tidak impulsif? Bukankah saya mengatakan untuk tidak menjadi pemuda yang terpana? Apakah Anda tidak mendengar sepatah kata pun tentang itu? Beberapa satpam di sekitar melihat anggota keluarga mereka dipukuli ke udara, dan segera dilarikan. Penjaga keamanan ini semuanya adalah Lian Jiazi, dan mereka melancarkan serangan terhadap Stephen segera setelah mereka muncul. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana, pergi. Teriak Su Song, memimpin serbuan ke arah penjaga keamanan. Namun, Su Song baru saja berjalan dengan kaki depannya saat kaki belakangnya berhenti. Dia memandang Stephen dengan takjub. Di kaki Stephen, beberapa satpam yang mencoba menyerang Stephen jatuh dalam sekejap mata. Ayo pergi. Stephen memasuki aula terlebih dahulu. Kamu yang kembali, kamu agak galak. Kepala departemen lain berkata kepada Su Song. Tidak apa-apa. Su Song menyeka keringat di wajahnya. Tidak tahu harus senang atau marah. Bab 2653. Setelah Stephen menyingkirkan penjaga keamanan di pintu, sekelompok orang akhirnya berhasil memasuki perusahaan keamanan Cinda. Pada saat yang sama, alarm di perusahaan keamanan berbunyi. Rombongan orang berseragam Cinda Security Company berhamburan keluar dari mana-mana. Ada begitu banyak dari orang-orang ini, setidaknya ada 100 dari mereka dalam sekejap, dan tubuh setiap orang sangat tebal, dan mereka bukan tipe yang bisa dikacaukan pada pandangan pertama. Ratusan orang ini segera mengepung orang-orang dari klan naga. Orang-orang dari klan naga ini hanya berjumlah sekitar 30 orang, menghadapi pengepungan ratusan orang, situasinya tiba-tiba menjadi lemah. Kamu klan naga sangat agung. Kamu benar-benar mengalahkan orang-orang kami di wilayah perusahaan Cinda kami. Seorang pria berjas berjalan dari samping dengan wajah gelap dan berkata, ini adalah menantu Zhouan, Wang Yongbing, dia adalah seorang master. Kata Su Song dengan suara yang dalam. Setelah itu, Su Song maju selangkah dan berkata kepada pria bernama Wang Yongbing, Wang Yongbing, kamu sangat berani sehingga kamu berani menahan wakil direktur kami.
Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan naga kita tidak dapat berbuat apa-apa padamu? Su Song, otakmu rusak. Kapan aku menahan wakil direkturmu? Wakil direkturmu baru saja minum teh dengan bos kami. Kalian naga datang kepada kami untuk membuat masalah seperti ini. Kalian naga terlalu besar. Apakah kamu sombong? Kata Wang Yongbing. Karena ini teh, bagaimana kalau mentraktir kita secangkir juga? Tanya Su Song. Tentu saja, kami bersedia mengundang tamu kami untuk minum teh, tetapi sayang sekali kalian bukan tamu kami. Anda melukai penjaga keamanan kami. Ini adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan musuh. Su Song, bahkan jika Anda adalah seekor naga, jika Anda tidak memberi kami penjelasan hari ini, Anda orang tidak akan pernah berpikir untuk pergi dari sini sepenuhnya, kata Wang Yongbing dengan wajah cemberut. Mendengar kata-kata Wang Yongbing, anggota staf klan naga yang datang ke sini karena kemarahan yang benar menjadi ketakutan. Hanya ada 30 dari mereka, dan ada ratusan orang di sekitar mereka, dan mereka semua adalah pegawai negeri. Begitu mereka benar-benar bertarung, bagaimana mungkin mereka memiliki peluang untuk menang? Apa? Mungkinkah kamu masih berani menahan begitu banyak dari kami di sini? Su Song bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu pikir aku tidak berani? Hanya kalian, jadi bagaimana jika aku membiarkan seseorang memukulimu di sini? Mungkinkah kantor klan naga provinsi bisa datang untuk membelamu? Bahkan jika mereka datang, apakah menurutmu apakah kamu takut padamu? Berapa banyak naga yang bisa kamu tarik? Itu hanya sekelompok massa, dan aku akan membersihkanmu dengan santai, kata Wang Yongbing. Dengan ekspresi jijik, Wang Yongbing, aku tidak ingin membuang waktu bersamamu di sini. Segera bawa aku menemui direktur dan wakil direktur kami. Kata Su Song. Su Song, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah nomor satu. Aku harus melakukan apapun yang kamu minta. Aku benar-benar tidak menyukaimu hari ini. Kamu baru saja mengalahkan satpam kami, kan? Tanya Wang Yongbing. Ini aku, ada apa? Su Song berkata dengan keras. Cukup berani, anak-anak kecil. Dengarkan aku, tangkap pria gendut ini untukku, karena dia berani menyentuh orang-orang kita, dia harus membayar harganya. Wang Yongbing menunjuk ke Su Song dan berkata. Mendengar perintah Wang Yongbing, sekitar 100 orang segera bergegas menuju Su Song. Wajah Su Song berubah drastis, dan dia dengan cepat meraih pinggangnya dan mengeluarkan senjata laser. Siapa yang berani bergerak? Su Song mengarahkan pistolnya ke Wang Yongbing dan berteriak keras. Senjata laser, kalian klan naga akan menggunakan benda-benda ini untuk mengintimidasi kami para prajurit. Wang Yongbing menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Cukup memiliki benda ini, kata Su Song. Benda ini berguna untuk petarung biasa, tapi apakah menurutmu ini berguna untukku? Sebelum kamu memukulku, aku cukup menggesekkanmu ke tanah, kata Wang Yongbing dengan nada menghina. Pistol laser tidak berguna, bagaimana dengan kita? Sebuah suara datang dari samping Su Song. Setelah itu, para kepala berbagai departemen terlihat mengeluarkan senjata dari pinggang mereka. Senjata-senjata ini berbeda, tetapi semuanya memiliki fungsi yang sama, dan semuanya digunakan untuk menghadapi prajurit. Melihat begitu banyak senjata, Wang Yongbing mengerutkan kening. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, seorang pria berjalan di belakangnya dan membisikkan sesuatu padanya. Begitu, Wang Yongbing mengangguk, lalu menatap Su Song dan berkata, Kepala Bagian Su, sebenarnya kita tidak perlu menggunakan pedang dan senjata, karena kamu ingin melihat wakil direktur barumu, lalu sampai jumpa. Kalian wakil direktur sedang dalam perjalanan ke bawah dan Anda akan melihatnya sebentar lagi. Petik 2. Su Song mengerutkan kening dan memandang Wang Yong, seolah-olah dia tidak begitu percaya kata-kata Wang Yongbing. Pada saat ini, pintu lift di samping terbuka. Beberapa orang keluar dari pintu. Pemimpinnya adalah Wang Jin. Wang Jin memiliki wajah gelap dan sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk.
Mengikuti di belakang Wang Jin adalah Min Ninger. Mata Min Ninger merah, seolah dia baru saja menangis. Di belakang keduanya, 3 orang berseragam tempur didukung oleh orang lain untuk keluar dari lift. Mereka bertiga tampak terluka, dengan banyak darah di tubuh mereka. Direktur, Wakil Direktur, Bab 2654. Semua orang berteriak, "Mengapa kamu di sini?" Wang Jin bertanya, mengerutkan kening dan mengamati kerumunan di depannya. "Kami mendengar bahwa Wakil Direktur Min ditahan, jadi mari kita lihat apakah kami dapat membantu Anda," kata Su Song. "Apakah kamu di sini untuk membantu?" Wang Jin memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini berani mengambil risiko besar untuk datang ke perusahaan keamanan Cinda untuk melindungi diri mereka sendiri. "Nah, bagaimana kabar Wakil Direktur Min? Apakah kamu tidak terluka?" tanya Su Song. Min Ninger mengabaikan Su Song, dia mengamati kerumunan dan melihat sekilas Stephen. "Setelah itu, keluhan tak berujung menggenang di hati saya, dan air mata muncul di mata saya sekaligus. Setelah itu, anggota klan naga yang hadir melihat pemandangan yang aneh. Min Wei, wakil direktur kantor Longsu Kota Beye, berjalan menuju Lin Kai, wakil kepala Departemen Intelijen, sambil menangis dan memeluk Lin Kai. "Ini, game apa yang sedang dimainkan ini?" Wajah gemuk Su Song sedikit gemetar. "Lin Kai, itu tidak mudah." "Wow." Min Ninger menangis sebentar sambil memegang Stephen, air mata mengalir di wajahnya. Adegan ini membuat hati Stephen tegang, dan dia bertanya dengan cepat, "Ada apa denganmu, seberapa salahkah kamu?" Petik 2. "Lalu, Zouan itu menggertakku." Min Ninger terisak. "Dia menggertakmu? Mengapa dia menggertakmu?" tanya Stephen. Dia. Min Ninger terisak, tidak dapat berbicara. Ini membuat api Stephen tiba-tiba muncul. Menurut keadaan Min Ninger, Zouan setidaknya adalah orang cabul dan tidak bisa melarikan diri. Itu tidak buruk, meskipun dia tidak memiliki pemikiran tentang Min Ninger, tapi bagaimanapun juga ini adalah bawahannya, dan dia juga bunga dari markas klan naga. Bagaimana wanita seperti itu dapat dianiaya oleh orang lain kecuali dia? Apakah ini menempatkan Direktur Lin di matanya? "Di mana Zouan?" Stephen bertanya dengan wajah gelap. "Dia di atas," kata Min Ninger terisak. "Wang Yongbing, beritahu Zouan untuk keluar dariku dan beri dia waktu sebentar. Jika kamu tidak melihatnya setelah 1 menit, maka tahun depan hari ini akan menjadi hari kematiannya," Stephen berkata dengan keras kepada Wang Yongbing yang tidak jauh. "Hahaha." Wang Yongbing tertawa, seolah mendengar lelucon. "Kamu tidak bercanda, kan? Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara dengan ketua kami di markas besar kami. Saya pikir kamu tidak ingin pergi dari sini sambil berdiri," kata Wang Yongbing mengejek. "Lin Kai, jangan bicara, ayo kembali dulu, aku akan melaporkan masalah ini ke atasan. Kali ini Zouan melakukan terlalu banyak, atasan pasti akan mengirim seseorang ke bawah untuk menanganinya." Wang Jin berkata dengan suara yang dalam. Ketika orang-orang di atas turun, hari lili akan dingin. "Sutradara, serahkan saja masalah ini kepadaku, jangan khawatir tentang itu," Stephen berkata dengan ekspresi tegas. Menurutnya, kunjungan pribadinya di Weibo kali ini hampir berakhir, lagi pula dia benar-benar memahami pemikiran orang-orang naga di bawah ini, dan dia sudah membuat keputusan. Oleh karena itu, tidak masalah jika Anda mengungkapkan identitas Anda atau tidak saat ini. Stephen saat ini setara dengan Kang Qi yang akan mengungkapkan identitasnya dalam wawancara pribadi Kang Qi Weifu, menunggu San Dezi dan Fa Yin membuka stereo, dan kemudian memainkan BG klasik, semuanya akan berakhir. "Lin Kai, kenapa kamu berbicara dengan sutradara? Sutradara melakukannya untuk kebaikanmu sendiri, cepatlah, jangan jadi pahlawan." Melihat Stephen masih tidak gentar, Su Song dengan cepat menegurnya. "Kepala Seksi Su, tidak ada yang diizinkan pergi dari sini sampai masalah Direktur Min diselesaikan dengan benar," kata Stephen. "Hahaha,
Ini semakin gila. Sungguh gila mengetuk pintu ibu gila. Gila. Haha, anak-anak kecil, mari kita lihat betapa gilanya orang ini untuk kita hari ini. Berikan padaku, kalahkan ini man up. Wang Yongbing berkata dengan bercanda. Siapa yang berani bergerak? Wang Jin berteriak keras. Ini perusahaan kita, kenapa kita tidak berani menyentuhnya lagi? Anak kecil, ingat, jangan pukul Wang Jin, biarkan orang lain melakukan sesuka mereka, kata Wang Yongbing. Mengikuti perintah Wang Yongbing, orang-orang dari perusahaan keamanan menyeringai dan membunuh pegawai sipil klan naga yang tidak memiliki banyak efektivitas tempur. Dimanapun pegawai negeri klan naga menjadi lawan mereka, beberapa dari mereka langsung dirobohkan. Pegawai negeri ini berteriak nyeri, dan mereka semua berkerumun di dalam, berusaha menghindari serangan lawan. Melihat adegan ini, kemarahan terpendam Wang Jin akhirnya pecah. Semuanya patuhi perintah, lawan. Wang Jin meraung marah, lalu bergegas menuju Wang Yongbing. Tangkap pencurinya dulu, tangkap rajanya dulu, paling tidak kalahkan Wang Yongbing dulu, baru mungkin kekacauan di sini bisa dihentikan. Namun, ketika Wang Jin bergegas keluar, seseorang bergegas keluar dengan kecepatan yang jauh melebihi dirinya. Orang ini melintas di sisinya, dan muncul di depan Wang Yongbing dalam sekejap mata. Aku masih seorang Lian Jiazi, tapi tidak ada gunanya. Hari ini adalah wilayah kita. Ketika naga datang, harimau. Ah. Petik 2. Wang Yongbing menjerit sebelum terlambat. Suara itu terbang ke langit-langit. Dengan keras, tubuh bagian atas Wang Yongbing langsung menabrak langit-langit, dan dia digantung di langit-langit seperti ini. Bab 2655. Aula yang bising tiba-tiba terdiam. Semua orang memandang Wang Yongbing yang tertahan di langit-langit, lalu ke Stephen. Tidak ada yang mengira bahwa arah ceritanya akan seperti ini. Bagaimanapun, Wang Yongbing juga seorang pejuang senior perusahaan keamanan Cinda, dan kekuatan tempurnya dikatakan telah mencapai Raja Wu. Tapi pria yang sangat kuat yang langsung ditinju ke langit-langit oleh seseorang, siapa yang akan percaya? 1 menit telah berlalu. Stephen melirik arlojinya, lalu menatap Min Minger dan bertanya, Zhouan berada di lantai berapa? Petik 2. Lantai 5. Min Minger berkata dengan bersemangat. Baik. Stephen mengangguk, kakinya ditekuk dengan tajam. Untuk apa ini? Ada pertanyaan seperti itu di benak semua orang. Saat berikutnya, kaki Stephen tiba-tiba tegak, dan seluruh tubuhnya melesat ke langit-langit seperti bola meriam. Ledakan. Dengan suara teredam, langit-langit ditembus oleh Stephen. Kemudian, suara teredam kedua dan ketiga terdengar. Semua orang yang hadir tercengang, karena semua orang tahu bahwa suara teredam berarti sepotong langit-langit tertusuk. Begitukah caramu naik ke atas? Su Song menelan ludah, dan bertanya dengan nada gagap. Ah, ya, benar. Wang Jin juga tergagap. Keduanya melihat lift di sebelah mereka. Jelas ada lift untuk pergi ke sana. Setelah itu, keduanya menatap Min Minger pada saat bersamaan. Wakil Direktur Min, siapa Lin Kei ini? Wang Jin bertanya dengan wajah serius. Dia. Kamu akan mengetahuinya nanti, Min Minger melihat ke lubang di langit-langit dan berkata dengan penuh harap. Sisi lain. Lantai 5. Seluruh lantai 5 adalah kantor Zhouan. Zhouan adalah ketua dan CEO Cinda Security Company. Dia bertanggung jawab atas urusan sehari-hari seluruh perusahaan keamanan. Saat ini, Zhouan sedang duduk di lobi mengobrol dengan beberapa bawahannya. Jika bukan karena sesama Wang Jin, bos pasti akan memiliki kesempatan untuk mencium Fang Ze kali ini, kata seorang pria gendut. Wang Jin itu adalah direktur kantor. Tidak seperti orang lain, bos ingin menyelamatkan muka, kata orang lain. Jangan khawatir, ada banyak peluang, saya sudah memeriksa, wanita itu adalah Min Wei, seorang yang kembali yang dipindahkan dari luar negeri. Dan dia akan bekerja di sini untuk sementara waktu, selama dia ada di sini, dia menang. Tidak bisa lepas dari genggamanku.
Zhou An melambaikan tangannya dengan penuh kemenangan dan berkata, "Bosnya perkasa, bosnya mendominasi." Beberapa orang di sekitar memujinya sebentar. Pada saat ini, boom, boom, boom. Tiba-tiba, semua orang mendengar suara pukulan tumpul datang dari bawah. Suara itu kecil pada awalnya, dan kemudian meningkat secara bertahap. Diiringi oleh suara ini, seluruh tanah tampak sedikit bergetar, dan amplitudo getarannya juga menjadi lebih besar karena suaranya menjadi lebih keras. Zhou An mengerutkan kening dan melihat ke tanah. Saat berikutnya, dengan ledakan, sebuah lubang tiba-tiba muncul di seluruh tanah. Sesosok terbang keluar dari bawah lubang dan mendarat di tanah. Apa-apaan ini? Semua orang menatap pria di depan mereka dengan ngeri. Bagaimana pria ini bisa ada di sini? Kenapa dia memakai seragam naga? Siapa dia? Zhou An memandang Stephen di depannya dengan sungguh-sungguh. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah melihat pria ini di lantai 3 Hotel Sun Sin tadi malam. Zhou An. Stephen melihat sekilas Zhou An duduk di sebelah kirinya. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Zhou An bertanya dengan ekspresi waspada. Mampu menembus lantai dan muncul langsung dari tanah sudah menunjukkan bahwa pria di depannya tidak sederhana. "Aku ingin membunuhmu." Stephen mencibir, lalu melaju menuju Zhou An. "Bunuh aku. Kamu memperlakukanku seperti kamu." Sebelum Zhou An bisa menyelesaikan kalimatnya, kepalan tangan Stephen sudah mengenai perutnya. Tubuh kaku Zhou An langsung hancur, dan seluruh tubuhnya terbang tak terkendali. Saat berikutnya, Stephen mengangkat tangannya dan menghancurkannya dari atas ke bawah. Dengan keras, tubuh Zhou An membentur tanah dengan keras, langsung menghancurkan tanah menjadi lubang berbentuk manusia. Zhou An, dewa perang yang kuat, hanya berbaring di tanah, mengeluarkan darah dari 7 lubangnya, dan dia hanya bisa bernapas, tidak bernapas. Orang-orang Zhou An di sebelahnya semuanya tercengang. Di mata mereka, bos yang begitu kuat sehingga Wang Jin, direktur kantor klan naga, hanya bisa menundukkan kepalanya, sebenarnya lumpuh 2 kali. Bab 2656. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang menindas wakil direktur Min barusan? Stephen melihat ke sekeliling kerumunan dan bertanya. "Aku tidak," kata pria gendut itu segera. "Aku juga, kami juga tidak." Yang lain menggelengkan kepala satu demi satu. Pada saat ini, mereka dengan cepat meninggalkan diri mereka sepenuhnya. Adapun kebencian terhadap bos. Siapa bosnya? Mengapa mereka tidak tahu dia? Tunggu sebentar dan serahkan dirimu ke klan naga. Tentu saja, kamu dapat memilih untuk tidak pergi, dan kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Stephen meninggalkan kalimat seperti itu dengan dingin, lalu membungkuk dan meraih Zhou An dari tanah. Lalu melompat masuk dan menjatuhkan dirinya sendiri keluar dari lubang. Lantai pertama. Ketika orang-orang masih tenggelam dalam cara Stephen naik ke atas dengan kasar, Stephen turun. Tubuhnya melewati langit-langit dan mendarat dengan keras di tanah. Tidak seperti ketika dia naik ke atas, Stephen yang turun memiliki orang lain di tangannya. Pria itu dipelintir di leher Stephen, menghadap ke bawah, dan tubuhnya tergantung di udara, seolah-olah Stephen sedang memutar ayam dan bebek di tangannya. "Ini kakaan." Seseorang mengenali orang yang dicubit oleh Stephen seperti ayam, dan berteriak kegirangan. Ada keributan di tempat kejadian, tidak ada yang mengira bahwa setelah Stephen bergegas ke atas dengan cara yang sangat berlebihan, dia menjatuhkan Zhou An. Tahukah Anda, Zhou An adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang, yang secara resmi disertifikasi beberapa waktu lalu. Hanya sekitar 1 menit sejak Stephen naik ke atas. Dalam 1 menit atau lebih, pembangkit tenaga listrik level God of War dibuat seperti ini. Wajah Wang Jin dan yang lainnya adalah yang paling menarik. Mereka pikir mereka cukup tahu tentang Lin Kai, tetapi mereka tidak menyangka apa yang disebut pemahaman mereka tidak cukup. Mata Min Ninger bersinar dengan kegembiraan, karena dia tahu bahwa Stephen melampiaskan amarahnya padanya. Setelah itu,
Semua orang melihat Stephen mengangkat Zhou-an, sehingga tubuh Zhou-an menghadap semua orang di depannya. Zhou-an masih memiliki sedikit kekuatan, jadi dia mengangkat kepalanya dengan enggan dan melihat ke depan. Ketika dia melihat ratusan orang di depannya, dia sedikit membuka mulutnya, tetapi dia masih terdiam. "Direktur Wang, angkat teleponmu," kata Stephen. "Angkat teleponmu." Wang Jin menunjukkan keraguan di wajahnya, tetapi dia tetap mengambil ponsel di sakunya. "Rekam video saya," kata Stephen. "Video." Wang Jin sepertinya mengerti apa yang ingin dilakukan Stephen. Dia dengan cepat berkata, "Lin Kai, jangan terlalu impulsif, ya, perhatikan dampaknya. Rekam saja, jangan khawatir tentang hal-hal lain." Stephen mengerutkan kening. Wajah Wang Jin membeku, berpikir bahwa Lin Kai ini benar-benar berani berbicara dengannya seperti itu, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia akan membersihkan Zhou-an dalam waktu kurang dari 1 menit, dia merasa lega. Oleh karena itu, Wang Jin mengaktifkan fungsi perekaman video di ponselnya. Min Ninger di samping juga mengambil ponselnya, dia ingin merekam momen yang menyenangkan di depannya. "Nama orang ini adalah Zhou-an. Saya pikir Anda semua saling kenal," kata Stephen dengan ringan. "Siapa yang tidak tahu ini masih perusahaan orang lain." Banyak orang di tempat kejadian mengeluh dalam hati mereka. "Zhou-an, kamu telah menghadapi klan naga kami beberapa kali dan melukai staf klan naga kami. Kejahatannya serius dan seharusnya sudah ditangani sejak lama. Namun, klan naga memiliki hati yang toleran dan telah berusaha membujuk Zhou-an untuk menyerah ide untuk menghadapi klan naga. Sayang sekali, Zhou-an bersikeras pada seni bela dirinya yang kuat dan tidak menganggap serius klan naga. Tidak hanya dia tidak berterima kasih atas kemurahan hati klan naga, tapi dia malah membuatnya lebih buruk." Petik 2. Hari ini, Zhou-an berani menahan Min Wei, wakil direktur kantor kota Beye klan naga. Ini telah menyentuh garis bawah klan naga. Petik 2. Berdasarkan apa yang dilakukan Zhou-an di masa lalu, saya telah memutuskan untuk mengeksekusi Zhou-an di tempat, sebagai peringatan bagi semua orang. Stephen berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya. "Jalankan di tempat, sebagai peringatan bagi orang lain." Tidak hanya karyawan perusahaan keamanan Cinda yang hadir tercengang, tetapi bahkan orang-orang dari klan naga juga tercengang. Secara umum, klan naga memiliki hak untuk berurusan dengan prajurit yang ditangkap, tetapi hak untuk menanganinya bukanlah sesuatu yang dapat Anda gunakan dengan santai. Dalam banyak kasus, masih perlu melalui banyak uji coba dan audit sebelum dapat harus ditangani pada akhirnya. Alhasil, wakil kepala seksi yang baru berada di sini kurang dari 2 hari ingin mengeksekusinya di tempat. Betapa sombongnya ini. Ini langsung menghemat proses uji coba dan peninjauan. Bahkan jika Zhou-an dieksekusi, dia akan lebih dari layak untuk mati, tapi lagi pula, ada begitu banyak orang yang menonton di sini. Saya tidak setuju, saya ingin menerima persidangan. Petik 2. Setelah mendengar bahwa dia akan dieksekusi di depan umum, Zhou-an, yang sudah terdiam, mencoba yang terbaik. Mengatakan kalimat seperti itu. "Lin Kai, jangan bertindak gegabah, tangkap saja Zhou-an, dan kita akan membicarakan sisanya nanti." Wang Jin tidak ingin Stephen mengeksekusi Zhou-an di depan umum, lagi pula, masalah ini terlalu penting. "Saya sudah membuat keputusan," kata Stephen ringan. "Apakah kamu pikir siapa kamu dapat membuat keputusan?" Salah satu bawahan Zhou-an berteriak dengan penuh semangat. "Aku pikir aku ini siapa?" Stephen mencibir, mengangkat tangannya untuk meraih wajahnya, lalu menariknya ke bawah dengan keras. Saat ini, Sandezi Fain harus diminta membawa stereo untuk memainkan lagu eksklusif Kaisar Kangqi. Mengikuti gerakan Stephen, topeng kulit manusia di wajah Stephen robek. Wajah Stephen muncul di depan semua orang. Saat melihat wajah Stephen, semua orang di tempat kejadian tertegun. "Ini Stephen," teriak seseorang. "Biro,
Direktur. Wang Jin menatap orang di depannya dengan tak percaya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Lin Kai, yang mengudara untuk menjadi wakil kepala seksi, akan menjadi Stephen, anggota nomor 1 dari klan naga. Ya Tuhan, Su Song juga berseru. Apa-apaan, sudah berakhir. Lin Zonglei meratap tak berdaya sambil berkerumun di tengah kerumunan. Dia memikirkan apa yang dia bawa Direktur Lin ke toko gigitan tadi malam. Ada keributan di tempat kejadian. Meskipun Zhou An tidak bisa menoleh, dia mendengar suara semua orang. Stephen, apakah dia ditangkap oleh Stephen? Tambahkan satu lagi hari ini, jangan sampai Anda merasa tidak nyaman. Bab 2657. Drama ini diakhiri dengan pembunuhan Zhou An di tempat. Tentu saja, sebelum itu, Stephen juga mengirimkan ultimatum kepada semua praktisi seni bela diri melalui kamera. Saya tahu bahwa kekuatan seni bela diri sangat kuat sekarang, dan Anda telah berhasil meningkatkan kekuatan Anda sendiri beberapa kali dengan kekuatan jus, jadi Anda semakin tidak memperhatikan klan naga. Di sini, saya dengan hormat memperingatkan Anda sebagai direktur klan naga. Kalian semua, tidak peduli kota tingkat mana Anda berada, jika Anda tidak menghormati klan naga dan membahayakan stabilitas seni bela diri di masa depan, klan naga akan menghukum Anda dengan keras dan Anda tidak akan dihukum. Bisa mendapatkannya, dan kamu akan menjadi Zhou An berikutnya. Stephen berkata dengan lantang di depan kamera. Orang-orang dari klan naga bersorak sebentar, tetapi orang-orang dari perusahaan keamanan Sinda semuanya merasa malu. Bawa semua orang ke sini kembali, atasi masalah apapun, dan peringatkan jika tidak ada masalah, kata Stephen kepada Wang Jin. Saat ini, Wang Jin tidak dapat mengingat bahwa dia adalah direktur kantor klan naga. Dia mengangguk berulang kali dan mengiyakan, lalu mulai memerintahkan bawahannya untuk membawa orang-orang yang hadir kembali ke kantor klan naga. Ada lebih dari 100 orang yang hadir, sementara hanya ada sekitar 30 anggota klan naga. Meskipun ada banyak perbedaan dalam jumlah orang, tidak ada masalah dalam mengatur mereka, karena lebih dari 100 orang sudah ada. Ditakuti habis-habisan oleh Stephen. Stephen mendatangi Min Ninger. Min Ninger meneteskan air mata, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Stephen. Ikut aku, kita akan membicarakannya saat kita masuk ke dalam mobil, kata Stephen. Min Ninger mengangguk. Biro, Direktur. Wang Jin dengan gugup menyapa Stephen dari samping. Beberapa kader lain dari klan naga juga memandang Stephen dengan gugup. Meskipun Stephen hanya datang untuk 1 hari, itu cukup baginya untuk melihat semua jenis perilaku malas kantor Longzhou di kota Beye, jadi orang-orang ini sangat gugup, karena takut Stephen akan menghukum mereka karena administrasi mereka yang malas. Kamu telah melakukan dengan sangat baik, mari kita kembali bersama, Wang Jin, kamu mengatur pertemuan untuk semua orang, dan aku akan hadir, kata Stephen. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Wang Jin sangat gembira, dan kemudian mengangguk lagi dan lagi, aku tahu direkturnya. Aku akan kembali dan mengatur semua orang. Stephen mengangguk, dan kemudian membawa Min Ninger keluar dari ruangan Sinda Security Company dan duduk di luar mobil. Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Stephen bertanya dengan prihatin. Periksa tubuhmu, kenapa? Min Ninger bertanya dengan curiga. Apakah kamu tidak dihina oleh Zhou An? Aku meminta seseorang menyelidiki Zhou An. Kehidupan pribadinya sangat kacau. Jangan sampai tertular olehnya. Stephen berkata dengan serius. Bos, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa terinfeksi olehnya? Min Ninger berkata dengan penuh semangat. Apakah dia masih memakai kondom? Berbicara secara logis, seharusnya tidak begitu, Stephen bertanya dengan heran. Seru Min Ninger bersemangat. Stephen dengan cepat menutupi telinganya. Bos, apakah kamu gila? Saya tidak memakai kondom atau tidak? Saya diperkosa oleh Zhou An itu. Di mana saya harus memakainya?
Kondom apa yang harus saya pakai? Min Ninger berkata dengan wajah memerah. Menghadapi. Tidak, apakah dia mencabulimu? Stephen bertanya. Itu tidak benar. Min Ninger menggelengkan kepalanya dan berkata. Lalu apa yang dia lakukan padamu sehingga membuatmu merasa dirugikan saat melihatku? Stephen bertanya dengan curiga. Dia menghina saya dengan kata-kata, dan kemudian Direktur Wang datang, dia memberi wajah Direktur Wang, dan kemudian, dia membiarkan saya pergi, jelas Min Ninger. Itu dia. Stephen bertanya dengan ekspresi aneh. Ya, apalagi, apakah kamu masih ingin aku dirawat olehnya? Tanya Min Ninger. Ini. Stephen menggaruk kepalanya karena malu. Melihat Min Ninger menangis sangat sedih barusan, dia mengira Zhou An telah melakukan sesuatu padanya, jadi dia mau tidak mau membunuh Zhou An, tetapi dia tidak melakukannya. Jangan berharap bahwa dia hanya berbicara. Bab 2658. Melihatnya seperti ini, kematian Zhou An tampaknya sedikit salah. Stephen merasa bahwa dia sedikit kasihan pada Zhou An. Jika tidak ada kesalahpahamannya sendiri, tidak apa-apa bagi Zhou An untuk hidup 1 atau 2 bulan lagi bagaimanapun, persidangan harus berjalan prosesnya, berdasarkan kejahatan yang dilakukan oleh Zhou An, meskipun tidak apa-apa untuk ditembak, itu akan terjadi beberapa bulan kemudian. Bos, kamu baru saja begitu marah dan membunuh Zhou An di tempat karena kamu pikir Zhou An benar, apa yang terjadi padaku? Min Ninger menatap Stephen dengan ekspresi aneh dan berkata. Lalu apa lagi? Stephen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Jadi, bos, kamu masih sangat peduli padaku. Seharusnya ini yang disebut kecantikan berwajah merah. Min Ninger berkata dengan penuh semangat. Kamu tampak sangat bahagia. Stephen bertanya. Tentu saja, aku sudah dewasa, dan tidak ada anak laki-laki yang pernah marah padaku. Bos, aku sangat senang. Kamu benar-benar bosku yang baik. Min Ninger memeluk Stephen dengan penuh semangat. Merasakan perasaan yang datang dari tangannya, Stephen tidak bisa menahan perasaan sedikit terombang-ambing di dalam hatinya. Min Ninger ini benar-benar pantas menjadi yang nomor 1 di klan naga. Sentuhan ini benar-benar tak tertandingi oleh wanita manapun di sekitarnya. Pada saat ini, Min Ninger mendekat ke wajah Stephen dan mencium wajah Stephen. Mata Stephen melebar, dan dia menoleh untuk melihat Min Ninger. Ini hadiah untukmu, bos, kata Min Ninger malu-malu. Hanya, ini saja. Stephen menjilat bibirnya dan berkata dengan penuh harap. Kalau tidak, bos, jangan memikirkan hal lain. Melihat Stephen tampaknya memiliki kecenderungan untuk memakan orang, Min Ninger berkata dengan cepat. Saya orang yang sangat serius, apa yang bisa saya pikirkan, jangan bicara omong kosong. Stephen menggelengkan kepalanya. Benarkah? Apakah kamu tidak memikirkannya? Tapi orang-orang di markas kita sering memikirkanku, kata Min Ninger. Orang-orang di markas merindukanmu. Apa yang kamu rindukan? Stephen bertanya dengan cemberut. Dia bilang dia sedang memikirkan beberapa hal buruk. Sahabatku memberitahuku secara diam-diam, kata Min Ninger. Tampaknya markas besar klan naga kita masih belum melakukan pekerjaan ideologis yang cukup untuk staf. Ada pikiran jahat seperti itu. Stephen mengecilkan pantatnya saat berbicara dengan benar. Di sisi lain, Wang Jin dan beberapa kader kantor juga melaju menuju kantor. Bos, menurut Anda mengapa kepala biro kita datang ke tempat ini di mana kita tidak buang air besar? Dan apa identitas wakil direktur? Mengapa kepala biro kita menjadi sangat marah ketika melihatnya menangis? Zhou An terbunuh. Su Song bertanya dengan lembut. Jangan tanya apakah kamu tidak boleh. Wang Jin memelototi Su Song. Bagaimanapun, saya melakukan pekerjaan intelijen, penyakit akibat kerja, penyakit akibat kerja. Su Song tersenyum. Jangan beritahu siapapun apa yang terjadi hari ini. Direktur datang ke kantor kami. Ini adalah ujian bagi kami, dan itu adalah hal yang baik. Jika direktur dapat mengenali kami,
ini mungkin menjadi kesempatan bagi semua orang di sini. Saya telah mengadakan posisi direktur selama bertahun-tahun, dan itu tidak memberi Anda keuntungan besar. Kali ini adalah kesempatan yang saya buat untuk Anda. Semua orang harus memanfaatkannya. Kata Wang Jin. Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak mengundang ketua, kan? Para kader Wang Jin memfitnah di dalam hati mereka, tetapi mereka semua berkata, terima kasih, bos. Petik 2. Tidak lama kemudian, Stephen dan mobil-mobil dari Wang Jin dan yang lainnya tiba di kantor. Setelah Stephen keluar dari mobil bersama Min Ninger, Wang Jin dan yang lainnya juga keluar dari mobil. Biro. Wang Jin berjalan menuju Stephen dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia terkejut sesaat dan kemudian segera melanjutkan, Direktur, kita dapat mengadakan pertemuan setelah pasukan besar kembali. Mengapa tidakkah kamu pergi ke kantorku dulu duduk sebentar? Stephen memperhatikan gerakan Wang Jin. Meskipun dia sedikit bingung, dia tidak bertanya lagi, mengangguk dan berjalan ke gedung kantor. Beberapa kader di kantor mengikuti Stephen, mata mereka terus bertabrakan. Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu juga melihatnya? Ya, aku melihatnya. Benar saja. Beberapa orang berbisik. Apa yang kamu lihat? Stephen tiba-tiba berhenti dan bertanya. Semua orang terkejut dengan kata-kata Stephen. Suara mereka sangat rendah, dan mereka berada beberapa meter dari Stephen. Bagaimana Stephen bisa mendengar mereka? Tidak, tidak. Beberapa kader menggelengkan kepala dengan cepat. Stephen mengerutkan kening, memandang Su Song dan berkata, Kepala Seksi Su, katakan padaku. Petik 2. Ini. Wajah Su Song canggung, dia tidak tahu harus berkata apa. Apakah ada sesuatu yang tak terkatakan? Tanya Stephen. Ya, tidak, hanya saja, ini kamu, Direktur, wajahmu. Su Song menunjuk ke wajahnya, tetapi tidak menyelesaikan kalimatnya. Wajahku. Stephen mengeluarkan ponselnya dengan curiga, menyalakan kamera depan ponsel dan mengarahkannya ke wajahnya. Pasangan ini, ekspresi Stephen berubah. Saya melihat tanda lipstik samar muncul di wajahnya. Stephen segera memikirkan ciuman yang baru saja diberikan Min Ninger padanya. Bekas lipstik sebenarnya sangat tipis, jika tidak diperhatikan dengan cermat, Anda tidak dapat melihatnya. Stephen memandang Min Ninger, dan Min Ninger juga memandangnya. Keduanya memperhatikan tanda lipstik. Stephen berkulit tebal dan belum menunjukkan apa-apa, wajah Min Ninger langsung memerah, dan dia dengan cepat mengeluarkan tisu basah untuk menghapus bekas lipstik di wajah Stephen. Kalian memiliki mata yang cukup bagus. Stephen melirik Su Song dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Su Song dan yang lainnya duduk di atas pin dan jarum. Huff. Stephen mendengus dingin dan berjalan ke kantor. Semua orang menghela nafas lega. Kamu banyak bicara, kata seseorang kepada Su Song dengan marah. Tidak bisakah aku mengatakannya? Su Song bertanya dengan marah, lalu melangkah maju ke kantor Wang Jin. Stephen, Min Ninger dan Wang Jin semuanya telah tiba di sini. Wang Jin dengan hati-hati membuatkan teh untuk Stephen. Direktur, kamu sangat sibuk akhir-akhir ini, bagaimana kamu bisa datang ke tempatku? Tanya Wang Jin. Saya sudah lama tinggal di markas, dan saya tidak tahu banyak tentang akar rumput, jadi saya turun untuk melihatnya, kata Stephen. Oh, Wang Jin mengangguk, tidak setuju dengan kata-kata Stephen di dalam hatinya. Menurut pendapatnya, apa identitas kepala klan naga? Stephen pasti memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan saat dia datang kali ini. Bab 2659. Klan Naga, Divisi Informasi. Lin Zonglei duduk di kursinya, gelisah. Siapa yang mengira bahwa Lin Kai, wakil kepala bagian kita, akan menjadi direktur? Kata Liu Sun dengan emosi. Ya, sungguh mengejutkan, aku benar-benar pergi bekerja dengan sutradara. Seseorang juga berkata, Zonglei, kulitmu sepertinya tidak terlalu bagus. Liu Sun bertanya, saya hampir melewati 3 tantangan besar dalam hidup dengan sutradara.
Bisakah saya terlihat baik? Lin Zonglei memfitnah di dalam hatinya, tetapi berkata, apa yang terjadi hari ini terlalu menakutkan, saya takut. Saya takut, pemandangan hari ini cukup besar, kata seseorang. Zonglei, kamu selalu dekat dengan direktur sejak dia datang ke sini. Aku khawatir kamu akan menghasilkan banyak uang kali ini, kata Liu Sun sambil tersenyum. Aku kentut, aku akan segera mati. Lin Zonglei memfitnah lagi, tetapi berkata dengan ringan, aku seperti itu dengan direktur. Direktur itu jujur dan adil, jadi seharusnya tidak karena tentang saya dan dia selama Anda mendekat. Petik 2. Semua orang merasa bahwa kata-kata Lin Zonglei ada di Versailles, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa, dan semua orang menyesali bahwa mereka tidak begitu antusias tentang Stephen ketika dia datang, dan bahwa mereka tidak berbicara dengannya tadi malam. Minum lebih banyak. Pada saat ini, seseorang masuk ke Departemen Intelijen. Ini pertemuan, kata orang itu. Semua orang bangkit dan berjalan menuju ruang pertemuan. Ketika orang-orang datang ke ruang pertemuan, semua orang terkejut menemukan bahwa ada lebih banyak orang di ruang pertemuan, dan orang-orang ini ternyata adalah para pemimpin kantor Longzhou di provinsi tersebut. Setelah menerima berita dari Wang Jin, semua pemimpin ini segera bergegas ke kota Beye. Stephen duduk di tengah, Min Ninger duduk di sebelah Stephen, dan kemudian para pemimpin provinsi Longzhou. Semua orang di kantor sangat gugup, karena mereka tidak tahu untuk apa Stephen ada di sini, dan mereka tidak tahu apa yang akan menyapa mereka. Setelah semua duduk, rapat dimulai. Isi pertemuan itu sangat sederhana. Stephen menekankan masalah sikap kerja pada pertemuan tersebut, ia berharap semua orang bisa bekerja keras. Pada saat yang sama, dia juga berbicara tentang penurunan kendali klan naga atas seni bela diri. Dia mengatakan bahwa dia akan mengirim lebih banyak orang kuat dari markas klan naga ke berbagai provinsi untuk mengoordinasikan dan menangani urusan seni bela diri. Tentu saja, di mata banyak orang, ukuran ini tidak begitu penting, karena hanya ada begitu banyak pejuang di markas klan naga, tersebar di seluruh negeri, dan bahkan sebuah kota mungkin tidak bisa mendapatkan satu orang, jadi apa gunanya? Akhirnya, Stephen memegang mikrofon dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, saya tahu bahwa klan naga kita sedang menghadapi situasi yang sangat sulit. Banyak rekan telah jatuh, dan banyak rekan telah meninggalkan kita. Saya sangat sedih dengan ini. Sebuah perjalanan ke kota Beye memberi saya banyak ide, dan ide-ide ini akan dikomunikasikan dengan personel yang relevan di markas setelah saya kembali ke markas. Saya tidak dapat menjamin apapun sekarang, tetapi tolong percayalah bahwa kami akan menyelesaikan semua masalah, tolong beri kami waktu. Mendengar kata-kata Stephen, seluruh tempat secara ajaib hening. Ini adalah akhir dari pertemuan hari ini. Saya akan segera kembali ke markas klan naga. Sampai jumpa lagi. Stephen meninggalkan kalimat ini, bangkit dan berjalan keluar ruang pertemuan. Min Ninger mengikuti Stephen dengan langkah kecil. Wang Jin dan para pemimpin kantor klan naga di provinsi mengikuti Stephen satu demi satu. Mereka ingin mendengarkan ajaran Stephen lagi, tetapi Stephen jelas tidak ingin memberi mereka kesempatan. Berjalan keluar gedung kantor, dan masuk ke mobil yang diparkir di depan pintu. Wang Jin, kota Beye diubah oleh klan naga, dan itu juga akar penyebabnya. Saya harap Anda dapat mengingat satu kalimat dan tidak pernah melupakan niat awal Anda. Stephen berkata kepada Wang Jin dengan serius. Apakah Anda tidak melupakan niat awal Anda? Wang Jin memandang Stephen dengan curiga, bertanya-tanya mengapa dia mengatakan kalimat seperti itu. Stephen tidak menjelaskan, dan setelah mengangkat jendela, dia berkata kepada pengemudi, ayo pergi. Petik 2. Ya. Mobil itu melaju perlahan dari kantor Longzhou. Xiao Wang, apa maksud sutradara? Seorang pemimpin klan naga di sebuah provinsi bertanya pada Wang Jin. Aku juga tidak tahu. Wang Jin menggelengkan kepalanya dengan bingung. Semua orang yang hadir juga tampak bingung,
tidak mengerti mengapa Stephen mengatakan kalimat seperti itu. Mobil Stephen. Bos, apakah Anda mendapatkan sesuatu dari kunjungan pribadi ini? Min Ninger bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya. Stephen mengangguk. Keuntungan apa? Min Ninger bertanya. Stephen menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Min Ninger memandang Stephen dengan curiga, tidak mengerti mengapa Stephen menggelengkan kepalanya setelah mengatakan bahwa dia telah mendapatkan sesuatu. Mobil melaju sampai ke bandara. Beberapa jam kemudian, pesawat Stephen mendarat di bandara ibu kota Kekaisaran. Stephen bergegas ke markas klan naga segera setelah turun dari pesawat. Di kantornya, Stephen bertemu dengan utusan khusus Zhang. Apakah kamu benar-benar membuat keputusan? Utusan khusus Zhang telah mengetahui beberapa berita sebelumnya, jadi dia bertanya dengan serius kepada Stephen. Sudah selesai. Stephen mengangguk. Mendengar ini, utusan khusus Zhang tersenyum, dan dia berkata, saya mendengar bahwa Anda pergi ke kota Beye untuk kunjungan pribadi ke Weifu. Saya pikir Anda seharusnya mendapatkan sesuatu. Ya. Stephen mengangguk. Oke, karena kamu telah membuat keputusan, mari kita terapkan sesegera mungkin. Para petinggi sedang menunggu kabar baikmu, kata utusan khusus Zhang. Oke. Lalu, utusan khusus Zhang meninggalkan kantor Stephen. Stephen mengangkat telepon di atas meja, memanggil Zhao Tuntian, Raja Naga Hitam, dan Raja Naga lainnya ke kantornya dan memberitahu mereka rencananya. Tidak, sama sekali tidak seperti ini. Jika ini masalahnya, maka usahamu selama ini akan sia-sia. Kata Zhao Tuntian bersemangat. Tuntian, kamu harus memahami kebenaran, klan naga. Bukan hanya klan nagaku, dia adalah klan naga dari kerajaan naga, dan juga klan naga dari puluhan ribu staf di klan naga. Stephen berkata, bab 2660. Kalau begitu kamu mengaku kalah. Zhao Tuntian bertanya. Tidak, saya tidak mengakui kekalahan, tetapi saya memindahkan medan perang ke tempat lain, kata Stephen. Tapi kerugianmu bahkan lebih besar. Raja Naga Hitam berkata dengan suara yang dalam. Klan naga seharusnya tidak menjadi ketergantunganku, dan seharusnya bukan tugas klan naga untuk melawan kitab kehidupan. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, aku harus bekerja keras untuk memperjuangkannya sendiri. Stephen dikatakan. Hei, Bu Yixian menghela nafas. Hei, Qitian juga menghela nafas. Masalahnya telah sampai pada titik ini, kita tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Setelah keputusan dibuat, itu pasti akan berdampak besar, dan klan naga juga akan mengalami kekacauan. Saya harap semua orang dapat menstabilkan klan naga dan terus biarkan klan naga memainkan perannya, kata Stephen. Kamu tidak harus pergi, kata Zhao Tuntian. Stephen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya punya garis bawah. Petik 2. Kamu terlalu keras kepala, kata Raja Naga Hitam. Jika saya tidak keras kepala, mungkin saya tidak akan bertahan lama. Stephen tertawa. Beberapa Raja Naga saling memandang dengan cemas, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Sekitar setengah jam kemudian, Zhao Tuntian dan yang lainnya meninggalkan kantor Stephen. Stephen berjalan ke belakang mejanya, menyalakan komputer, dan mengetik sebuah paragraf di layar. 10 menit kemudian, Stephen mencetak apa yang telah dia tulis, dan kemudian keluar dari kantornya. Setelah lebih dari setengah jam, selembar kertas yang diketik Stephen muncul di tangan utusan khusus Zhang. Utusan khusus Zhang segera mengirimkan kertas itu kepada pemimpin. Melihat selembar kertas yang dikirim oleh Stephen, semua orang terdiam untuk waktu yang lama. Sepertinya dia tidak ingin melihat dirinya menandatangani perintah seperti itu, kata Zhao Sijun. Semua orang mengangguk. Ini mungkin kebanggaan terakhirnya, kata seseorang. Kalau begitu, biarkan dia pergi, kata Zhao Sijun. Ikuti saja dia. Semua orang berkata satu demi satu. Stephen kembali ke kantornya setelah menyerahkan barang-barang yang telah dicetaknya.
Dia mengatur ulang kantornya dan mengemas semua barang pribadinya ke dalam sebuah kotak kecil. Setelah menyelesaikan ini, Stephen melihat sekeliling kantornya. Jabatan ini menjadi miliknya ketika dia belum menjadi kepala, ketika dia masih menjadi Raja Naga. Nanti, ketika dia menjadi kepala biro, dia seharusnya pergi ke kantor yang lebih besar, tetapi dia tidak melakukan itu. Dia malah tinggal di sini dan menggunakan kantor Raja Naga sebagai kantor kepala biro. Dalam perhitungan ini, sudah lebih dari 1 tahun. Selama lebih dari setahun, Stephen agak enggan. Dia membelai meja di depannya dengan tangannya berapa banyak dokumen yang ditandatangani di atas meja ini dan kemudian dirilis, dan banyak dari dokumen ini masih mempengaruhi seluruh klan naga. Stephen tersenyum, lalu mengambil kopernya dan keluar dari kantor. "Halo, Direktur, mau kemana?" Seseorang melihat Stephen berjalan keluar dari kantornya dengan sebuah kotak di tangannya, dan bertanya tanpa sadar. "Jalan-jalan," kata Stephen sambil tersenyum. "Kalau begitu kepala, pergi perlahan." Petik 2. Stephen mengangguk dan terus berjalan keluar. Banyak orang di jalan melihat Stephen dan menyapa Stephen dengan hormat. Stephen juga menyapa orang-orang ini satu persatu, tidak berbeda dengan masa lalu. "Bos, kemana kamu pergi?" Min Ninger kebetulan mengantarkan dokumen, dan melihat Stephen berjalan menuju lift sekilas, dan mau tidak mau berlari ke arahnya dan bertanya. "Jalan-jalan." Stephen masih menjawab seperti sebelumnya. "Mengapa kamu membawa barang-barang ini saat berjalan-jalan? Apa yang kamu bawa?" Min Ninger bertanya dengan rasa ingin tahu. "Beberapa hal kecil, Ninger. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk menangkap ikan lagi?" Stephen tertawa. "Di mana bisa? Aku di sini untuk mengantarkan dokumen." Min Ninger melambaikan dokumen di tangannya, lalu berkata, "Aku akan mundur dulu, bos, dan aku akan kembali padamu nanti." Petik 2. Melangkah pergi. Stephen tersenyum, lalu masuk ke lift, lalu langsung turun ke tempat parkir bawah tanah klan naga. Di tempat parkir, sebuah mobil sudah menunggu di sini. Stephen menyerahkan kopernya kepada bawahannya, lalu masuk ke dalam mobil. "Ayo pergi," kata Stephen. "Ya." Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.